Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Rizkia Mayori. Yang saya Elsa Mariska, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai gen, DNA, dan genom. Berdasarkan definisinya, DNA atau biasa disebut dengan deoksiribonukleot asid merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi genetik makhluk hidup. Adapun gen merupakan bagian DNA yang dapat menghasilkan protein dan pengendali dalam proses metabolisme dalam tubuh serta menjadi cetakan dalam proses mensintesis protein ataupun enzim. Sedangkan genom merupakan informasi keseluruhan atau kumpulan gen yang terdapat dalam sel individu suatu organisme. Adapun untaian DNA itu ada yang berbentuk sirkular dan linier, dan ada yang berbentuk utas tunggal dan utas ganda. Fakta tentang DNA. Yang pertama, merupakan bahan genetik yang digunakan untuk mewarisi sifat dari suatu organisme kepada keturunannya. Yang kedua, berbentuk heliks ganda. Yang ketiga, tersusun atas gula pentosa, yaitu gula deoksiribosa. Yang keempat, bersifat heterokatalis, yaitu mampu mensintesis senyawa lain. Dan yang kelima, yaitu dapat mensintesis protein. Struktur DNA terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Gugus fosfat di sini berfungsi untuk menyambungkan antara basa nukleotida satu dengan basa nukleotida lainnya. Adapun gula pentosa itu terdiri atas gula deoksiribosa. Kemudian basa nitrogennya terdiri atas basa purin dan basa pirimidin, di mana purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Jenis-jenis DNA. Jenis-jenis DNA itu terdiri dari dua bentuk, yaitu DNA nukleus dan DNA mitokondria. 99% DNA yang terdapat dalam makhluk hidup itu terdapat di nukleus dan sisanya itu terdapat di dalam mitokondria. DNA nukleus ini merupakan DNA utama yang terdapat di dalam makhluk hidup yang mensintesis protein yang berfungsi untuk keberlangsungan metabolisme dalam makhluk hidup. Sedangkan DNA pada mitokondria ini juga mampu mensintesis protein namun sedikit dan hanya memiliki 37 jumlah gen. Sedangkan pada DNA nukleus itu bisa mencapai 20 sampai 25 juta gen. Struktur gen pada sel prokariotik itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama promotor, yang kedua operator, yang ketiga coding region atau bagian struktural, yang keempat itu terminator. Adapun promotor merupakan urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural dan terletak di bagian hulu atau daerah upstream dari bagian struktur gen. Promotor ini berfungsi sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase yang akan melakukan transkripsi pada bagian struktural. Kemudian pada bagian operator merupakan urutan nukleotida yang terletak di antara promotor dan bagian struktural, yang merupakan tempat pelekatan protein reseptor. Apabila reseptor terdapat pada promotor, maka DNA polimerase ke arah ekspresi gen tidak dapat berlangsung, karena dengan kata lain operator ini merupakan penghambat dari ekspresi gen. Kemudian yang ketiga itu ada bagian struktural, di mana bagian struktural ini merupakan bagian yang mengkode urutan nukleotida DNA. Proses transkripsi dimulai dari sekuens inisiasi transkripsi, yaitu urutan ATG sampai codon stop pada TAA atau TGA atau TAG. Kemudian yang terakhir itu adalah terminator, di mana dicirikan dengan struktur jepit rambut atau yang sering disebut dengan hairpin. Hairpin ini berupa lengkungan yang kaya akan urutan GC yang terbentuk pada molekul DNA hasil transkripsi. Kemudian organisasi gen pada sel prokariotik, yaitu terdiri atas 4 bagian juga. Yang pertama gen independen, yang kedua gen transkripsi, yang ketiga kelompok gen, dan yang keempat itu adalah operan. Gen independen itu diekspresikan secara konstitutif, sedangkan unit transkripsi itu diekspresikan secara bersamaan untuk fungsi fisiologis yang sama. Kemudian untuk kelompok gen itu diekspresikan secara bersamaan namun dikendalikan secara independen.
Kemudian yang terakhir itu adalah operan, di mana ekspresinya dikendalikan oleh promotor yang sama, namun protein yang menghasilkan berbeda tetapi tetap diperuntukkan untuk metabolisme yang sama. Kemudian struktur gen pada sel eukariotik. Pada umumnya, struktur gen pada sel eukariotik sama saja dengan sel prokariotik, namun yang membedakannya yaitu pada bagian strukturnya. Karena pada struktur gen pada eukariotik itu terdapat sel intron dan ekson, di mana intron ini adalah sekuens nukleotida yang tidak menyandi protein. Intron hanya akan ditranskripsi kemudian dipotong sehingga tidak akan masuk kepada proses translasi. Sedangkan ekson merupakan sekuens nukleotida yang akan diterjemahkan menjadi protein melalui proses transkripsi dan proses translasi. Kemudian organisasi gen pada sel eukariotik, yaitu terbagi menjadi 3 kelas, yaitu gen kelas 1, gen kelas 2, dan gen kelas 3. Di mana gen kelas 1 ini merupakan gen-gen yang mengkode pembentukan RNA untuk kromosom. Kemudian yang kedua itu ada gen kelas 2, yang dimana gen-gen yang mengkode sintesis untuk semua molekul, yang akan melalui proses translasi menjadi rangkaian asam amino. Kemudian pada gen kelas 3 yaitu berupa gen-gen yang mengkode pembentukan molekul rNNA dan rNNA5S, di mana molekul tRNA ini nantinya akan digunakan untuk membawa asam amino. Selanjutnya, kenapa sih penting untuk memahami DNA, gen ataupun genom? Penting untuk memahami gen, DNA dan genom karena pada dasarnya seluruh kehidupan ini diatur oleh gen, DNA ataupun genom. Contoh dalam kehidupan, pada dasarnya hampir semua penyakit memiliki dasar genetik. Ada beberapa jenis penyakit disebabkan oleh single gen ataupun multigen, misalnya seperti contohnya kanker. Selain kanker, juga diabetes. Kemudian ada yang dikenal dengan The Human Genome Project, yaitu dataset besar yang digunakan untuk mencari tahu penyakit genetik secara skala besar. Kemudian dapat digunakan juga untuk diagnosis penyakit-penyakit tertentu, terapi, dan modifikasi profil genetik. Kemudian yang terakhir adalah perjalanan perkembangan dari Human Genome Project ini yang bisa diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan, baik itu kesehatan, industri, ilmu pendidikan, dan lain sebagainya. Terima kasih.